warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harakati sahidiyah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa swajhihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyil kidir rabbil abbas bal ya'mi malkan alaihi salam wa ila hadrati syahidi sadatina sufyatul haqiqin wal auliya sholihin wal ulama il amilin aina makan masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati auliya jasatil ladina balagutina bi buldatin al Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati raden masahid Sunan Kalijogo bin Adipati Wilotekto wa ila hadrati Syekh Jalil bin Soleh bin Syekh Malaki wa ila hadrati Syekh Abdul Jabbar bin Pangeran Benowo bin Sultan Hadiwijoyo Qaddasallahu sirahum wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim ajma'in wa alihi bilatihim wal akhirina adum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa nahusu khususan ila hadrati walidayya khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'un lillahi lahuma al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa la wahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal masjid mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki tami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya utisha warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasahata khidil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa allimna asrar hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah majlis Rikhlatul Ruhaniyah Aulia Udis'ah, Majlis Wisata Rohani Wali Songo, Pasujudan Songgolangit, Riyadus Salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahayu sagung dumadi
Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita sekalian semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita bedah buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijogo yang disusun oleh al-mu'alif Bapak Kiai Haji Ahmad Khodim. Saya bacakan, kemudian nanti kita kaji, kita tafakuri, kita telaah, serta kita diskusikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 98 ya. Bab ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara 4. Jadi babnya bab saudara 4. Dalam ajaran Jawa dikenal istilah sedulur papat kalimo pancer. Ya. Pancer adalah diri kita. Pancer itu diri kita ini, kelihatan ini pancer. Setiap diri manusia mempunyai 4 saudara. Ketika manusia masih berupa janin di dalam perut ibunya, keempat saudara ini nyata. Keempat saudara ini nyata, bukan gaib. Kasat mata, bisa dilihat oleh mata. Waktu masih berupa janin di dalam rahim ibunya, jadi kasat mata. Bisa dilihat dengan mata kepala, bukan gaib, bukan. Dapat dilihat dengan mata telanjang, pakai kacamata juga bisa. Loh, apa itu saudara 4? Marilah kita simak bait tembang Sunan Kalijogo berikut ini. Ana kidung akadang premati among tuwuh ing kuasanira nganakaken sajiptani kakang kawah puniku kang rumeksa ing awak mami anekaken sedya pan kuasanipun adi hari-hari ika kan mayungi ing laku puasane ki anekaken pangarah onang getih ing rahina wengi angruwangi Allah kang kuwasa andadekaken kersane puser kuasanipun nguyu-uyu sambawa mami nuruti ing panedha kuasaniriku jangkep kadang ingsun papat kalimane pancer wis dadi sawiji nunggal sawujuding wang. Yang artinya ya, kidung itu sabda. Ya. Jadi ana kidung akadang permati. Ada sabda tentang saudara kita yang merawat dengan sungguh-sungguh. Yang merawat kita dengan sungguh-sungguh. Kadang itu saudara. Sanak kadang itu sanak famili, sanak saudara. Jumlahnya 4. Jadi ada sabda tentang saudara kita yang merawat dengan sungguh-sungguh, ya. Yang memelihara berdasarkan kekuasaannya, memelihara kita berdasarkan kekuasaan Allah Sang Maha Pencipta. Apa yang dicipta terwujud. Ketuban atau kakang kawah, ketuban itu yang menjaga badan saya waktu di sana. Ketuban yang jaga ya, kalau keluar ketuban dulu baru kita, baru hari-hari darah itu kalau orang lahir. Jadi sebelum kemana-mana, sebelum kita lahir ke alam dunia, itu yang terlebih dahulu adalah ketuban. Jadi harus ketuban dulu. Belum ke Kediri, belum. Apa meneh Ponorogo. Ketuban dulu.
Betul lah. Kita belum ke dunia, ketuban dulu. Namanya disebut kakang awal. Bisa dilihat mata nggak? Bisa, gaib. Fakta saudara. Jadi ketuban namanya, ya menjaga badan kita. Dia menjaga badan ini ketuban. Yang menyampaikan kehendak dengan kuasanya, menyampaikan kehendak tapi dengan kekuasaannya. Kuasa Allah. Itu ayat Allah. Dinda ari-ari, Adi ari-ari. Mana orang karena nggak belajar ya dianggapnya yang gini-gini musyrik. Padahal ini pelajaran. Supaya kita kenal. Itu ya. Dinda ari-ari itu Adi ari-ari. Dinda ari-ari itu yang memayungi semua tindakan berdasarkan kekuasaannya. Hari-hari itu yang menyampaikan tujuan. Hari-hari itu ngikutin. Udah keluar baru dipotong, dipisah. Setelah sampai tujuan, mengiringi. Fakta bisa dilihat. Bisa. Makanya kalau istri melahirkan tunggoni itu belum enak itu ya, jadi kita tahu. Sedangkan darah siang dan malam membantu Allah yang kuasa. Darah ini membantu, betul nggak? Kalau darah kita ini berhenti kita tidur, darah kita tetap menjaga. Allah tidur nggak? Enggak. Allah ngantuk nggak? Enggak. Darah ngantuk nggak? Enggak. Darah tidur nggak? Enggak. Kita tidur, dia terus menjagain dengan kuasa Allah. Tolong itu hidup kita itu dikenali dan kita bisa bersyukur. Darah mandek selesai. Ada sebagian saraf ini yang darahnya mandek, ngampleh tangan ini. Ya. Itu buat diurut kayak apa ya, kalau darahnya nggak ngalir ya ngampleh terus. Fakta apa fiktif? Fakta. Ya udah. Orang zaman sekarang itu pikirannya udah dimasuki kepalsuan dan kebohongan, sehingga kalau dilanjutkan yang kenyataan yang bukti nolak. Itu masalahnya, kakian ilmu. Tapi pancaran cahaya ilmunya tidak masuk ke dalam kolbu. Begono itu masalahnya. Makin banyak orang pintar kok makin banyak masalah. Bukannya banyak solusi, tapi masalah nambah. Yang ada baksul masail, tapi nggak ada baksul makhorid. Harusnya baksul makhorid membahas tentang solusi jalan keluar. Masalahnya udah ketahuan, masalah mulu muter ada di masalah. Ya betul. Iya. Tuh. Oke. Entah apa mewujudkan kehendaknya. Selama darah kita mengalir dan kita berkehendak, Allah akan menghendaki. Allah itu punya sifat irodat, tapi ada sifat namanya muridan. Artinya ada kesinambungan antara sang kholik dengan makhluk, antara Allah dengan insan. Allah akan menggunakan sifat kehendaknya ketika manusia punya kehendak. Lah zaman kemauan aja nggak ada. Betul? Kepengen jadi wong sugih nih, kemauan sugih, orang ono niat pengen sugih ya orang ono. Akhirnya usahamu, usaha nggak mau, berjuang nggak mau, keasikan terima pemberian. Pengajian jadi sepi. Kenapa? Mesti milih pengajian sih mau berkat karo amplope. Itu fakta yang disaksikan oleh orang-orang awam. Makanya mengadain pengajian mikir-mikir, kenapa asal rapat akan mengadakan pengajian yang diomongin berarti berkas dan amplopnya, itu kan jadi masalah.
Coba tahlilan yang ada berkatnya amplopnya penuh, sampai nggak muat sampai ke jalan-jalan. Kalau majelis ilmu Sepi. mikir orang berkatnya, orang amplopnya yang ini berkatnya orang amplopnya orang. Wegah. Gini badan. Kita aja mau begini nih, orang kamu udah kagak mau, kagak ada berkatnya, kagak ada amplopnya. Coba yang ada berkatnya, ada amplopnya. Pengajian di mana-mana, orang mau ngadain pengajian mikir-mikir kenapa? Pas rapat yang diomongin mesti berkat karo amplop. Pembubaran panitia laporan, gue tuku berkatnya piro, ngamplopi piro, gini badan. Habis acara rapat pembubaran panitia, selesai rapat pembubaran panitia, bubar semua. Ini kan fakta. Nah ini loh yang harus kita jadikan bahan muhasabah, bahan introspeksi diri. Ojo nyalah-nyalah nih wong. Boleh dikritik ngamuk. Ora legowo, wong nyatane yo kayak gitu. Islam kok ngamukan. Orang berketuhanan koyo wong berkesetanan. Kita ini berketuhanan itu berkesetanan. Ini tukang ngamuk siapa? Setan loh. Masa Tuhan ngamuk. Kita ini kan yang berketuhanan. Ora usah ngamuk. Wong nyatane ya ngono arep apa. Orang awam itu yang dilihat nyatanya, bukan dalilnya. Dalil kagak ngerti mereka. Makanya dibutuhkan contoh. Contohin, bimbing, tuntun itu umat maunya. Ojo didalilin, nggak ngerti dalil mereka. Makanya kalau pengajian ya itu 4L, lu lagi. Akhirnya apa? Kita mendakwakan wudhu kepada orang yang sudah pada wudhu. Mendakwakan sholat sama orang yang sudah pada sholat. Oh, udah sholat berdino wis do iso wudhu. Coba di jalan-jalan, pinggir-pinggir jalan itu yang belum bisa wudhu, belum bisa sholat, diajarin wudhu, ajarin sholat. Anak-anak kita yang kecil-kecil menjelang balik, ajarin wudhu, ajarin sholat, jadi pas balik sudah bisa wudhu, sudah bisa ngomong. Gih Mas Ahmad, sepakat sama itu nih. Ayo wis ngono ngaji omong anane lah. Dah ya. Dah, jadi itu untuk darah itu untuk mewujudkan kehendaknya. Allah punya nggak sifat kehendak? Apa namanya? Bingung. Irodat itu yang berkehendak. Orang yang berkehendak namanya murid. Namanya orang yang berkehendak. Berkehendak untuk apa? Berkehendak untuk berjalan menuju Allah. Karena perjalanan kita itu nggak bisa ditanya mau kemana kita. Kita berasal dari Allah kembali. Ya kita ini berjalan menuju mana? Nah, murid itu orang yang berkehendak mencari jalan menuju Allah. Orang yang sudah mendapat petunjuk jalan menuju Allah itu orang yang sudah mendapat syafaat. Nanti udah mati nggak ada syafaat, udah mati kok mau nyari syafaat kemana? Jual beli kagak ada. Makanya kalau mau jual beli sekarang, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qablu ayyatiya yaumun la bai'un wala khulatun wala syafa'ah. Ya orang-orang yang beriman, belanjakanlah dari sebagian apa yang aku rezekikan kepada kalian. Min qabli sebelum ya ayatnya datang yaumun suatu hari di mana pada hari itu labaiun dan nggak ada jual beli. Sampai ntar kalau dikubur ada nggak jual beli di dalam kuburan itu? Ada. Kamu mau jual beli sekarang dagang. Allah aja nyuruh dagang. Kalau pengen laku dagangnya sama Allah, nggak kecewa. Kalau sampai dagang kok mengharap rezeki dari konsumen, kecewa. Konsumen itu maunya harga murah, barang berkualitas, dapat murah.
dagang sama Allah, jual beli sama Allah. Emang Allah mau beli? Mau. Di Quran nggak ada. Inna Allah astaro minal mu'minin. Allah akan membeli dari orang beriman. Amwalahum wa anfusahum. Harta mereka dan jiwa mereka dibeli dengan nilai apa? Analahum jannah. Diberi dengan nilai jannah. Jannah itu ardua samawati wal ard. Isinya lebih dari isi langit dan bumi. Halo. Saya kira dagang. Ayo bareng karo aku. Lho, kurang piye to? Tak tuntun. Dunia akhirat, Pak. Jannah itu ardua samawati wal ard. Luas langit dan bumi, bumi langit saya sini itu jannah. Jadi ojo kuatir urusan dunia akhir. Saiki oleh goleki. Nanti kalau udah mati udah nggak bisa. Mumpung darahnya masih mengalir, dia yang akan mewujudkan apa yang kita kehendaki. Dia yang akan mewujudkan kehendaknya. Makanya mumpung darah masih mengalir, napas masih kempas-kempis, ayo jualan sama Allah. Jadi nggak kecewa. Coba saksikan. Saya jualan apa enggak? Jualan. Hah? Jualan. Saya jualan apa enggak? Jualan. Pernah gerutu nggak ada yang beli? Ya. Laku dagangan saya? Laku. Saya bisa makan? Bisa. Bisa ngopi? Bisa. Bisa ngerokokan? Tak mau. Bisa jalan-jalan? Bisa. Sopo sing ngira Pak Wato nganggur? Enak aja. Memang saya nggak punya pensiunan, tapi saya nggak pernah nganggur, saya jualan. Kan Tuhan saya kekal, masa saya jualan terbatas? Bangkrut? Dah. Sama mau apa? Es krim? Pilih itu es krim yang mana, rasa apa? Rokok, pilih rokok apa? Tak jalui duit? Ya. Enggak. Es krim laku banyak hari ini. Laku banyak kan, Ri? Dapat duit? Enggak. Enggak. Saya jualannya bukan sama orang kok. Saya kalau jualan sama orang paling cuma habis berapa tadi? 50. 50 kalau kali harga 5.000, 250 main duit. Aku sih bayar, udah khawatir. Aku dagangan ini karena Allah kok. Dia adalah bumul jannah. Aku ganti dengan nilai jannah. Cuman harta segitu cuma sebuah es krim aja kok. Guru itu dimakan orang. Biarin habis berapa nggak urusan. Kurang ambilin lagi. Takut tak aman. Gak ada pembeli juga nggak apa-apa. Kan Allah yang beli. Itu yang nggak disadari. Kenapa banyak pedagang kecewa. Kalau dagangan kita laku laris manis, itu bukan karena dagangan kita murah, kita pinter jualan. Jadi kalau ada yang nawarin sama jualan rokok, oh Pak, saya kan nggak ngerokok. Aja jualan busi juga kagak makan busi lu. Jualan bensin juga kagak minum bensin. Alasan ada kebaikan, alasannya ada. Makanya niat dan kemauan dulu. Siapa tuh? Itu. Ketum. Uang dodolan maju loh. Kalau Allah gerakkan hatinya untuk beli, masih maju nih gak legi payu. Maju gak legi yo didol. Ada. Payu kenapa? Bukan karena kau pandai berjualan, tapi Allah yang menggerakkan hati orang itu untuk membeli. Kenapa? Darahnya mengalir, punya niat dan kemauan. Dia punya kehendak, Allah punya kehendak. Supaya kehendakmu itu disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Halo? Sadar? Ada. Pakai alasan sampean. Mungkin kalau nggak ada kemauan, yang ditemukan pasti alasan. Oh, no, alasannya. Tapi ketika orang itu sudah punya niat dan kemauan yang kuat, dia akan temukan jalan karena Allah yang akan memberi jalan kemudahan. Percaya nggak betul? Iya. Nera percaya dong aku Gusti Allah iki. Pokoknya bel gede apa-apa gitu, jangan ngaku Tuhannya Allah. Palsu. Mudah lu ya ngaji meniki. Itu loh awakmu.
dulurmu itu. Orang mbok openi. Gimana dia mau peduli sama kamu? Kamu nggak peduli sama dia, nggak dirawat. Itu loh jadi masalah dulur. Untung awak dia ngaji ngene aneh. Suka kan dalil, fakta yang penting. Benar itu dari nyatanya, bukan katanya. Katanya itu input supaya apa? Kita dengar. Setelah kita dengar, kita saring, kita teliti, kita coba, kita jalani, kita alami. Kalau kita pengalaman, kita merasakan, terasa tidak pernah bohong. Baru alladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una aksanahu ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab. Nggonen akalmu sampai itu dianugerahi utek tapi gak diopeni, gak dinggo eman-eman badir utek ketek aku larang. Tahu mangan utek ketek di restoran itu ada Pak, jualan otak monyet itu seruput gurih sampean ra ngerti ya bahkan aku sering biyen orang mbok halal mbok haram orang ngerti. Paham ya? Udah yang penting paham, ora rampung ora apa-apa. Masih ada waktu. Udah ya. Jadi jangan gitu ya. Sedangkan darah siang dan malam, kenapa? Darah itu siang malam. Ada di siang hari ada darah, malam hari kita tidur tetap ada darah yang mengalir. Kalau itu sudah tidak ada, mati kita. Oke. Ya. Darah siang dan malam itu membantu Allah yang kuasa mewujudkan kehendaknya, kalau darah jalannya nggak lancar kita nggak bisa bercita-cita, awalnya lemes, loro kabeh, males, mager, karena darah nggak lancar. Siang hari nggak lancar darahnya, siang hari mager, malam nggak lancar darahnya, ya malam mager. Makanya darah itu yang akan menyampaikan kehendakmu. Asal kamu punya kehendak dan sesuaikan kehendakmu dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan meridhoi kehendakmu, akan menyampaikan apa yang kau kehendak, apa yang kau cita-citakan. Yang penting ada niat dan kemauan, Allah pasti memberikan jalan. Maka asal niat sudah kuat, kemauan sungguh-sungguh, mesti kita akan menemukan jalan kemudahan itu. Tapi kalau kemauan sudah tidak ada, kita nggak akan menemukan jalan. Yang kita temukan selalu alasan, karena pikiranmu, karena nafsumu sedang bekerja sama. Nggih, ini aku bisa ngaji, angel-angel. Pun nggih, untuk mewujudkan kehendaknya. Pusar itu kekuasaannya, memerhatikan sungguh-sungguh diriku, memenuhi permintaanku, kekuasaannya itu. Maka lengkaplah 4 saudara saya, kelimanya sebagai pusat pancer awake dhewe pancer ini omong dulur papat. Diopeni, diurusi. Kita peduli, silaturahmi. Sebelum kepada orang lain, silaturahmi pada diri sendiri, karena bangun tidur itu yang ditemui hanya diri sendiri. Baru setelah ketemu istri, silaturahmi sama istri, ketemu anak, silaturahmi sama anak, ketemu mertua, silaturahmi sama mertua, ketemu tetangga, silaturahmi sama tetangga, dan seterusnya. Itu namanya silaturahmi. Tapi bangun tidur yang ketemu diri sendiri, karena yang paling dekat dengan diri adalah diri kita sendiri. Sama diri sendiri nggak pernah silaturahmi, orang kenal. Karena awake dhewe kaya wong ora kenal tuh. Kaya wong asing, gimana dia mau peduli saudara kita? Itu sengaja potensi itu Allah berikan untuk kita. Kita kagak ngerti. Hidayah pengen, syafaat pengen. Syafaat itu syafaat capopo. Hidayah capopo. Anggur dijak sing apik yang saya belum dapat hidayah Pak. Nanti kalau saya dapat hidayah saya berangkat. Hidayah itu orang ngomong tenguk-tenguk. Hidayah itu dijemput, dicari, kita keluar dari rumah mencari tahu kepada orang yang tahu.
Jangan wallahu alam bisa. Dia nggak tahu, kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu, ngapain? Halo, sadar ya? Sadar, nggak pintar nggak apa-apa, yang penting sadar. Banyak orang pintar nggak sadar sekarang. Oke, lanjut. Nah, semuanya itu ya lengkaplah 4 saudara saya. Kelimanya sebagai puser atau panser sudah menjadi satu. Nggih, dulur Bapak terima. Ada manunggal dengan wujudku, manunggal dengan wujudku. Wujud Baka amal khalafatul hawati kiyamu binafsihi wadaniyah kutrat iradat ilmu hayat sama pesona kalam qadiran muridan hayyan sami'an basiron mudah kaliman. Enak unggut nyanyian tok ora dipahami, kurang ngepek. Senengane nyanyian nang kene ora dipahami, jadi ora ngepek. Ngaji ngene kok ora genah iki lho. Genah namanya. Genah. Lah iya wis. Nek wis krasa genah digenahne. Mapan sing apik. Nek wis genah digenahne ben uripe mapan sing apik. Cuma mancing-mancing. Tumben orang gayar matanya. Ngopi Pak, ini kopi itu jadi Mbak, apa enggak lah. Tempo ke asbak. Bahwa kene ngaji macam ngotot setengah mati, kono turu setengah mati. Agapan ngopi juga gak ngantuk. Enak aja. Kalau enggaknya jangan nuntut. Siap. Iya dong. Takutnya yang ditantang ngelawan. Iya Mbak. Padahal Mbak Nur sini itu baru dari kampung awalnya pegel kabeh. Mati ngobrol-ngobrol baru mau ngelembungin. Sebetulnya aslinya ngono. Tak kono ora ora. Enggak ya Mbak ya. Kesadaran Mbak Nur mah. Arep ora mangkat piye? Arep mangkat piye jane? Wong setoran rong teko-teko. Enggak bijaksana. Nes. Dari kedua bait kidung itu jelas sudah apa yang dinamakan saudara empat. Pun kenal? Pun. Ayang pun. Semuanya merupakan saudara kandung ketika manusia masih berupa janin. Fakta. Tako bubidan namanya orang jelas. Mereka semua menjaga pertumbuhan manusia di dalam kandungan ibu. Anak yang pertama tentu saja kakak dari yang sang janin, yaitu ketuban atau kawah. Ketika seorang ibu melahirkan, yang pertama kali keluar adalah ketuban. Jadi panjenengan sedoyo sebelum mengenal dunia ini, alam jagat ini, yang terlebih dulu adalah ketuban. Kemana? Ketuban. Ketuban apa ke Surabaya? Ketuban. Jadi ketuban itu kakang Kawah. dulur tua, kakangmu. Nggih. Kakang kawah. Nggih. Sembrono kalau dulur tua. Nggih. Dulur tua ketuban itu. Orang mikir dulur tua ya cuek karo kowe. Padahal dulur tua itu yang biasane backingin kalau berantem wong tak kandakno masku. Tak kandakno kak kampungmu ya kan biyen. Namanya? Apa?
Kok ke Purworejo rano itu nih ke Purworejo itu. Depan dulu Pak, baru Purworejo. Nah ya, Tuban atau Kawah. Ketika seorang ibu melahirkan yang pertama kali keluar adalah ketuban, karena itu disebut saudara tua. Itu hanya istilah supaya kita paham tentang diri kita. Dia berfungsi sebagai penjaga badan sang janin di dalam rahim. Fungsinya. Setelah itu, saudara sekandung yang lebih muda adalah Ari. Makanya ada kakang Kawah, Ari. Tembuni atau plasenta. Nama lainnya, nama istilahnya adalah plasenta. Itu namanya tali plasenta itu yang nanti kalau sudah lahir dipotong menjadi tali pusar. Belajar ngono barang. Pembungkus janin di dalam rahim itu namanya ari-ari. Dinyatakan bahwa ari-ari memayungi tindakan sang janin di dalam perut ibu, memayungi. Ya. Yang menyampaikan ketujuan, dipayungi supaya sampai ke tujuan. Begitu bayi lahir maka ari-ari itu ikut keluar. Nggih. Bayinya dulu baru ari-ari ngiringin dari belakang. Kalau ketuban duluan. Ia mengantarkan sampai ke tujuan. Mengantarkan itu pasti di belakang. Tuh, nah ada orang mengantarkan jenazah, tapi jenazahnya di mana, dia udah nyampe kemana, udah kayak orang kampanye. Yang namanya mengantarkan itu di belakang. Kalau nganterin jenazah mestinya yang mengantarkan di belakang jenazah. Ini malah jenazahnya di belakang, yang antar di depan. Malaikat bingung, jane sing mati sing ndi to ngono jane. Itu namanya adab. Zaman dulu nggak ada orang dulu jenazah itu zaman saya kecil. Nah, yang mengantarkan sampai ke tujuan yaitu lahir dengan selamat disertai pengorbanan dirinya. Oke. Korbankan dirinya. Begitu pengorbanannya. Ketuban hancur, pecah. Ya kan? Ari-ari dipotong. Akhirnya dikubur. Jadi korban. Jadi kita sudah berkorban. Nah, berikutnya adalah darah. Nah, makanya orang yang habis melahirkan ada darah namanya nifas. Tuh. Ini pun saudara sang janin, tanpa ada darah janin bukan saja tidak bisa tumbuh, tapi juga akan mengalami keguguran. Itu darah itu. Dalam kata-kata Sunan, artinya dalam kata-kata Sunan Kalijaga, darah disebut membantu Allah siang dan malam. Ketika Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur, darah juga nggak ngantuk, juga nggak tidur. Untuk mewujudkan kehendak Tuhan, jangan salah pengertian loh. Allah sendiri hakikatnya tidak memerlukan bantuan siapapun. Ini dari segi hakikat. Tapi dari segi syariat, dari segi mekanisme alamnya, kehendak Allah untuk menumbuh kembangkan janin hingga menjadi bayi itu dilewatkan darah. Seolah-olah darah itu nyawa bagi janin. Saudara yang keempat adalah pusar. Jawa pusar. Jawa pusar atau wudel. Dalam bahasa Jawa kuno, istilah untuk pusar adalah nabi. Yang dimaksudkan dengan pusar tentu saja tali pusar. Sedangkan pusar sendiri sebenarnya hanyalah bekas menempelnya tali pusar pada perut. Ya, pada perut.
Makanya tali pusar itu setelah dipotong nanti ada namanya puput pusar. Udel itu hanya tempat tempelnya pusar, tali pusar. Nanti pas seminggu coplok, namanya puput pusar. Biasanya kalau mbah saya dulu itu bikin bubur merah putih sama bikin ambengan pakai urap, ngundang cah cilik-cilik, dibacakan doa, yang ngamin kan anak kecil-kecil yang tidak berdosa, karena yang didoakan anak yang belum punya dosa. Kalau kita yang doain diketawain sama bayi itu, kamu doain minta ampun kan aku, dosamu dewe akeh. Oh dikono nek kayak isin utune. Makanya mbah-mbah kita dulu tahu yang ngaminin anak-anak yang belum berdosa. Mbah kita yang doain, walaupun pakai bahasa Jawa tapi paham. Karena yang didoain orang yang belum. Kalau kita doain orang yang nggak berdosa, sementara kita banyak dosa. Kata yang belum, lu aja dosanya banyak, kagak minta ampun, mintain ampun gua. Begitu nggak kira-kira? Orang tua dulu jeli. Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Itu sampai mana tadi? Tali pusar. Nah, tapi dari segi syariat, dari segi mekanisme alamnya, kehendak Allah untuk menumbuh kembangkan janin hingga menjadi bayi itu dilewatkan darah, seolah-olah darah itu nyawa bagi janin. Nah, saudara, yang keempat adalah pusar, Jawanya pusar atau udel. Dalam bahasa Jawa kuno, istilah untuk pusar adalah nabi. Yang dimaksudkan dengan pusar tentu saja tali pusar. Sedangkan pusar sendiri sebenarnya hanyalah bekas menempelnya tali pusar pada perut. Ya, tali pusarlah yang menghubungkan antara perut bayi dalam rahim dan ari-ari. Gitu, dari berhubungan dia. Nyambung. Ia sebagai alat untuk menyalurkan makanan dari ibu ke bayi dalam kandungan. Jadi makannya lewat situ, lewat tali plasenta, dari sari-sari pati makanan itu. Tuh. Makanya kalau ibunya suka minum es, biasanya bayinya gendut, klemon. Wah, minum es mulu sih maknya gitu. Ya. Nah, dengan tali pusar itu bayi mendapatkan pasokan makanan dari induknya. Pusar berfungsi untuk memenuhi permintaan si jabang bayi. Ya, nanti kita jelaskan lebih itu lagi hikmahnya. Ini baru pengertiannya dulu. Tapi udah jam 10. Gimana? Kita cari titik ya. Umumnya orang menganggap bahwa ketuban, ari-ari, darah, dan tali pusar itu hanya wahana. Hanya wahana belaka. Atau alat yang diperlukan untuk pertumbuhan jabang bayi di dalam perut. Begitu bayi dilahirkan, maka semua itu tak berfungsi lagi, seolah-olah diabaikan begitu aja. Itu bentuk lahiriahnya. Kalau waktu di janin dia berfungsi, berarti hidup. Ada nggak rohaniahnya? Secara rohaniahnya ada nggak? Ada, bro. Itu lahirnya. Wujud kerangkanya, tapi wujud batinnya ada, walaupun itu hilang pada akhirnya. Hilang, kita sekarang gua nggak punya. Dulu pusar saya disimpan. Jadi kalau saya meriang, panas, rewel malam itu dijemur biasanya. Disimpan sama mbak saya. Jadi kalau meriang, kalau apa, itu cukup air. Digurin gitu. Kadang dungannya bismillahirrahmanirrahim. Cucu balicu, rupamu kaya gantengnya mbahmu, ngono. Dumbek nih, pokolin ininya. Orang Jawa dulu cuma gitu karena yakin, redaksinya nggak seberapa, tapi mandi. Kalau rumah sakit ya, rumah sakitnya aja belum ada. Nggak ada ke rumah sakit itu. Rumah sakitnya aja belum ada di kampung itu. Dokter juga nggak banyak. Kota-kota lah, udah ya.
beres sudah dikabayi telah lahir, seolah-olah udah beres gitu aja. Tak ada sangkut pautnya dengan kehidupan. Padahal kehidupan kita panjang, bukan lahir terus sudah. Setelah lahir itu masih ada kehidupan yang panjang. Kemudian mengabaikan itu, seolah-olah udah nggak berfungsi, nggak ada gunanya. Ini yang jadi masalah kita sekarang. Udah beres. Dan yang demikian ini merupakan pandangan materialistik, karena pandangannya pandangan matre, sing delok sing diketok. Nek ketok duwite ya mangkat, nek ketok duwite ya mikir. Nah, itu yang jadi masalah zaman sekarang itu matre. Pandangan yang serba duniawi. Menurut pandangan ini, apa yang bersifat spiritual itu tidak ada, itu nggak mikir spiritual, material terus. Padahal dalam diri manusia ini ada materialnya, ada spiritualnya, ada raganya, ada jiwanya, ada jasadnya, ada ruhnya, ada jasmaninya, ada ruhaninya. Jasmani itu materialnya, ruhani itu spiritualnya. Terus dianggapnya itu nggak ada lagi gitu. Itu yang bikin kita bisa bergerak, bisa macam-macam itu karena ruhnya, bukan karena fisiknya, bukan karena material. Materialnya cuma alat, gitu ya. Soalnya kalau material itu spiritual nggak ada, mau nek mati akan didatangi itu apa nih kan spiritual. Mati ya jasadnya bosok. Terus dikirimi donga sapa? Kalau spiritual tidak ada, mikir. Dibacanya Allahumma firlahu, ini siapa? Orangnya udah nggak ada. Tuh, jadi spiritual itu ada. Makanya laku spiritual ini jarang dipikirkan karena kepikirannya matre. Yang ada di pikiran dan hati cuma duit, dunia tok. Sholat rasa khusyuk ya ora, masih kok gawe duit, urusan kerjaan, urusan macam-macam. Olah spiritual nggak pernah dilakukan, makanya ritualnya bagus tapi kosong nilai-nilai spiritual, makanya kadang-kadang tidak ngepek. Itu fakta apa fiktif? Tuh. Ajaran saudara empat juga tidak terdapat di Jazirah Arabia. Memang di Arab nggak ada, di dunia sana. Di Amerika juga nggak ada, di Hongkong nggak ada. Emang ini ajarannya nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu sebelum orang-orang ini sudah berperadaban. Bayangkan abad ketiga udah punya kerajaan besar Indonesia ini. Abad ketiga Nabi Muhammad juga belum lahir. Abad kelima sudah ada Kalingga. Orang Jawa nyebut Ratu Keling. Udah ada, Nabi Muhammad lahir abad ke-6. Kita sudah berketuhanan di Indonesia. Di mana di Arab sana masih jahiliyah, kita sudah berketuhanan. Sudah diajari. Sudah berperadaban, sudah punya tata krama, sopan santun, unggah-ungguh, punya adat ketimuran. Ojo diajari nek ngono-ngono orang Indonesia. Nggone wisan. Paham ah? Ini ajaran ini nggak ada di sana, memang nggak ada. Sunan Kalijaga mengajarkan ini orang Jawa. Itu sadar kita kudu nih. Karena basis kepercayaan mereka sebelum kedatangan Islam adalah pandangan dunia semata. Gitu. Dulu lain dengan pandangan Jawa. Pandangan yang telah diterima orang Jawa yang beragama apapun. Yang saya maksud orang Jawa yang mengerti pandangan Jawa. Meski beragama apapun tetap mempercayai bahwa dalam hidup di dunia ini saudara empat itu tetap menjaga baik, masih di kandungan maupun di alam nyata sampai sekarang masih. Tapi bersifat rohaniah. Di sini nanti Sunan Kalijogo nanti akan diarahkan yang tadinya hanya sebatas pengetahuan Jawa, akhirnya apa? Diislamkan. Digunakanlah istilah-istilah kemalaikatan nanti ya, nggak sekarang. Jangan salah paham dulu ya, tetap menjaga.
baik di kandungan sampai sekarang itu masih ada. Bahkan saya belajar di Jawa Barat, ya, Serang, di Banten, di sana Sumedang, sampai ke Tasik, sampai kemanapun. Itu ada ajaran begini, doa, mantra, Sang Ratu Kepiok, Sang Ratu Hirang Putih, Kadulur Batin, Ka Anak Batin, Ka Upat Kalima Pancer, Hayang Diantar. Itu ada di Jakarta. Dan di Jakarta ini ada tempat-tempat ziarah yang disebut Dulur Papat Limo Pancer. Saya sudah datangi semua. Di Jakarta adanya. Dan semuanya adalah murid-murid Sunan Kalijaga. Cuman nggak usah kemana-mana, temuin aja Pak Haji Taim di Jagakarsa aja gitulah. Ya, Pak Haji, silaturahmi, terus ziarah udah di situ, nanti suruh cerita. Nanti dia akan cerita Dulur Papat Limo Pancer gitu. Jadi bukan Jawa itu orang Jawa, bukan Indonesia tahu. Jangan ajaran Sunan Kalijaga. Saya udah datangi, saya sudah survei, saya udah teliti. Itu baru sekarang aja bedah buku. Main kalian kan enggak. Maksudnya bener enggak sih omongan Pak Warso? Jangan kata saya. Biar kita sama-sama nyimak, sama-sama punya pegangan. Kalau ini nggak benar, nggak mungkin ini begini, ini diedarkan, ini beli karena harganya mahal. Di toko-toko buku dijual, ya kan? Kalau nggak boleh beredar. Kalau ini salah, nggak benar. Oke ya. Yang kembali ke anasir-anasir bumi adalah air, udara, dan api. Hanyalah keempat jasadnya. Ya. Begitu bayi lahir, jasad saudara empat itu kembali ke asalnya. Yang ketuban air kembali ke air. Itu. Air ketuban dan darah dibersihkan, hilang kan? Kembali. Begitu bayi dilahirkan. Ari-ari dan potongan tali pusat dipendam atau dihanyut. Ada yang dihanyutkan di sungai. Jasad yang terlahir hidup adalah bayinya. Bayinya yang terlahir hidup. Sedangkan secara metafisik, saudara empat kita itu tetap menjaga kita hingga kita mati. Lalu apa pandangan Jawa itu bertentangan dengan ajaran Islam? Insya Allah nanti kita bahas yang akan datang, ya. Kita akan datang nanti kita bahas menurut pandangan Islam, supaya jangan salah paham, jangan main salahkan dulu, dipahami dulu, ya, klarifikasi, tabayun, dikaji, baru komen. Jangan ngomelin orang yang biasa makan montong, sementara kita belum pernah makan montong. Demikian tabarukan kita. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah SWT menjadi hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin, dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik birwarham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'as syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Fataqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami atau mau ditanyakan atau didiskusikan bersama, nanti kita diskusikan sambil ngopi dan ngerokok bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.